Aisyah adalah arsitek sukses di sebuah firma desain interior ternama di Jakarta. Usianya menginjak 35 tahun, dan ia telah mengabdikan separuh hidup dewasanya untuk menata ruang, baik itu ruang kantor yang megah atau sudut-sudut nyaman sebuah rumah. Hidupnya, seperti desain-desainnya, selalu tertata rapi, terencana, dan penuh dengan tujuan. Di sisi lain, ia juga adalah seorang istri yang telaten bagi Bram, suaminya yang berprofesi sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. 7 tahun pernikahan mereka berjalan tanpa banyak riak, diwarnai tawa, rencana masa depan, dan rutinitas harmonis yang terjalin erat. Setiap pagi, Aisyah akan bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan sehat untuk Bram, seringkali oatmeal dengan buah beri dan madu, atau roti bakar gandum dengan alpukat, memastikan kemeja kerja Bram tergosok rapi, dan semua keperluannya siap sedia. Mereka seringkali memulai hari dengan obrolan ringan tentang pekerjaan atau rencana akhir pekan. Bram akan mengecup kening Aisyah sebelum berangkat, sebuah ritual kecil yang selalu menghangatkan hati Aisyah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada melodi yang sumbang dalam simfoni kehidupan mereka. Ritme yang dulu begitu selaras, kini terdengar pecah di beberapa nada. Bram, yang dulunya selalu antusias bercerita tentang tantangan di proyeknya, kini seringkali pulang dengan wajah lelah yang tampak lebih dari sekadar kelelahan fisik. Percakapan mereka menjadi dangkal, seringkali hanya sebatas pertanyaan rutin. Bagaimana harimu? Dan jawaban singkat, biasa saja. Perubahan yang paling mencolok adalah perhatian Bram pada ponselnya. Benda persegi panjang itu seolah menjadi ekstensi dari tangannya, tak pernah lepas, bahkan saat mereka sedang makan malam atau bersantai di ruang keluarga. Dulu, mereka sering menghabiskan waktu luang dengan menonton film atau membaca buku di sofa. Kini, Bram akan sibuk dengan layarnya, sesekali tertawa pelan entah karena apa, atau mengetik pesan dengan kecepatan tinggi. Aisyah seringkali merasa seperti berbicara pada tembok. Perhatian Bram selalu teralihkan oleh notifikasi yang entah dari mana asalnya. Ada apa, sayang? Kamu terlihat sangat sibam akhir-akhir ini. Aisyah mencoba memancing di suatu malam, saat mereka sedang makan malam. Bram mengangkat wajahnya dari ponsel sebentar, tersenyum tipis. Senyumannya tidak sampai ke mata, terlihat hampa. Tidak apa-apa, sayang. Hanya pekerjaan yang sedang menumpuk. Proyek baru di luar kota lumayan menyita waktu dan pikiran. Aisyah mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu memang benar. Ia adalah seorang profesional. Ia mengerti tekanan pekerjaan. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Bram, dalam tatapan matanya yang kosong, yang membuat firasat buruknya semakin kuat. Puncak kecurigaan Aisyah datang di suatu dini hari yang sunyi. Ia terbangun dari tidurnya karena rasa haus yang mencekik. Jarum jam digital di nakas menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Sisi ranjang Bram terasa dingin, kosong. Aisyah bangkit perlahan. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia mencari Bram ke dapur. Mungkin sedang mengambil minum. Tidak ada. Ia melangkah pelan ke ruang keluarga. Lampu padam. Namun, ia melihat celah cahaya tipis dari bawah pintu ruang kerja Bram yang biasanya selalu tertutup rapat di malam hari. Rasa penasaran bercampur cemas mendorongnya untuk mendekat. Aisyah berdiri di depan pintu, telinganya menempel samar-samar. Ia bisa mendengar suara Bram. Bukan suara Bram yang biasa ia dengar saat berbicara dengan rekan kerja atau klien. Suara itu lebih rendah, lebih lembut, nyaris seperti bisikan yang penuh kehangatan. Iya, sayang, aku juga kangen. Pasti, besok kita ketemu lagi, ya? Jangan cemberut terus, nanti cantiknya hilang. Ada jeda singkat, lalu tawa kecil Bram yang jarang ia dengar belakangan ini. Tenang saja, dia tidak akan curiga. Kita harus lebih hati-hati, ya? Oke, tidur yang nyenyak. Mimpi indah, cintaku. Kata-kata itu, terutama sayang dan cintaku, yang diucapkan dengan nada begitu intim, menampar wajah Aisyah bagai tamparan keras. Dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Siapa yang Bram panggil, sayang, dan cintaku, di tengah malam buta? Bukan Aisyah. Jelas bukan. Tenggorokan Aisyah tercekat. Ia ingin menerobos masuk, menuntut penjelasan, membongkar semua. Namun, kakinya terasa lumpuh. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Panas dan perih. Aisyah mundur perlahan, kembali ke kamar tidur, dan membaringkan dirinya di sisi ranjang yang dingin,
berpura-pura masih terlelap. Pikirannya kalut. Berbagai skenario buruk menyerbu benaknya, masing-masing lebih mengerikan dari yang lain. Ia berusaha rasional, mencari alasan lain, namun bisikan mesra Bram yang baru saja ia dengar terus terngiang, menusuk-nusuk hatinya. Tidur tak kunjung datang. Malam itu terasa begitu panjang dan dingin. Keesokan paginya, suasana di antara mereka terasa berat, diselimuti selimut kecanggungan yang tak terlihat. Bram bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, mengucapkan selamat pagi seperti biasa, namun matanya menghindari tatapan Aisyah. Aisyah juga berusaha keras menyembunyikan badai yang mengamuk di dalam dirinya. Ia menyiapkan sarapan, menyajikan kopi, dan memastikan Bram berangkat kerja tepat waktu. Ia mencoba tersenyum, berbicara tentang rencana makan malam mereka, namun senyumannya terasa hambar. Ia ingin bertanya, ingin sekali, namun ia tahu, ia membutuhkan lebih dari sekadar pertanyaan. Ia membutuhkan jawaban, yang hanya bisa didapatkan dengan bukti. Benih keraguan yang tadinya hanya sekecil debu, kini telah tumbuh menjadi pohon rimbun yang akarnya menjalar ke seluruh relung hatinya. Pada minggu-minggu berikutnya, keganjilan itu semakin gamblang, semakin sulit untuk diabaikan. Bram semakin sering menggunakan alasan, lembur, atau rapat mendadak di luar kota, untuk pulang larut. Terkadang, ia bahkan tidak pulang sama sekali, hanya mengirim pesan singkat bahwa ia menginap di hotel dekat lokasi proyek. Aisyah, sebagai istri yang selama ini selalu percaya, mulai melakukan pengamatan lebih cermat. Ia memperhatikan detail-detail kecil, aroma parfum asing yang samar-samar tercium di kemeja Bram saat ia mencuci pakaian, bau sabun hotel yang berbeda, atau jejak lipstik tipis di kerah kemeja yang ia temukan suatu pagi. Setiap temuan itu bagai tusukan kecil yang membuat hatinya semakin nyeri. Di tengah kebingungan dan kecurigaan yang semakin memuncak, ada satu sosok yang seringkali hadir dalam kehidupan Aisyah dan Bram, Citra, adik kandung Aisyah. Citra adalah wanita muda yang ceria, seorang desainer grafis lepas yang selalu punya cerita lucu dan ide-ide unik. Usianya 28 tahun, 7 tahun lebih muda dari Aisyah. Mereka berdua sangat dekat, bukan hanya sebagai kakak adik, tapi juga sebagai sahabat. Citra seringkali mampir ke rumah Aisyah, kadang untuk sekadar mengobrol sambil minum teh, kadang untuk membantu Aisyah membereskan lemari, atau sekadar menumpang menginap beberapa hari dengan alasan rumahnya sedang direnovasi dan berisik. Aisyah selalu senang dengan kehadiran Citra, merasa ada kehangatan yang dibawa adiknya itu. Namun, belakangan ini, Aisyah mulai merasakan ada yang aneh dengan interaksi antara Bram dan Citra. Bram yang biasanya sedikit canggung dengan adik iparnya, kini tampak lebih santai, bahkan sering bercanda dengannya. Aisyah seringkali mendapati mereka berdua tertawa lepas di ruang tamu saat ia sedang sibuk di dapur. Atau Citra akan menawarkan diri membantu Bram dengan hal-hal kecil, seperti mengatur kabel-kabel di ruang kerja atau membantu mencari perkakas di gudang. Aisyah mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya semakin akrab. Toh, Citra adalah adik kandungnya sendiri. Tidak mungkin ada apa-apa. Namun, pikiran tentang bisikan tengah malam Bram, ditambah dengan kedekatan yang mencurigakan ini, membuat firasat buruknya semakin menghantui. Ia merasa harus mencari tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Keretakan yang tadinya hanya berupa firasat kini telah membesar menjadi jurang yang menganga dalam hati Aisyah. Ia tak bisa lagi menutup mata, berpura-pura tidak ada apa-apa. Rasa sakit akibat pengkhianatan yang belum terbukti itu sudah terasa nyata, menusuk hingga ke ulu hati. Aisyah memutuskan untuk bertindak. Ia tidak akan gegabah, tidak akan meledak dalam amarah. Ia akan mengumpulkan bukti, sepotong demi sepotong, sampai tidak ada lagi keraguan. Ponsel Bram menjadi objek pengawasan utamanya. Aisyah tahu, di zaman modern ini, ponsel adalah kotak Pandora rahasia. Suatu sore, saat Bram sedang mandi, ponselnya berdering di meja ruang tamu. Aisyah melihatnya sekilas. Layar menyala, menampilkan nama kontak, klien penting, proyek Delta. Namun, di samping nama itu, ada emoji hati berwarna ungu, dan di bawahnya, sebuah pesan singkat. Rapat makan siang batal, sayang. Ketemu di tempat biasa saja. Ya, kangen. Jantung Aisyah berpacu kencang, memukul-mukul dadanya. Ia ingin sekali meraih ponsel itu, membuka pesan-pesan lainnya, mencari tahu siapa klien penting yang menggunakan emoji hati dan memanggil Bram, sayang, itu. Namun, suara air dari kamar mandi mengingatkannya.
Ia tidak boleh ketahuan. Ia harus tetap tenang. Setelah Bram selesai mandi, ia segera menghampiri ponselnya. Aisyah berpura-pura sibuk membaca majalah, namun matanya melirik. Bram membaca pesan itu, senyuman tipis yang tidak sampai ke mata tersungging di bibirnya. Ia mengetik balasan dengan cepat, lalu menyimpan ponselnya ke dalam saku celana kerjanya, seolah takut ada yang melihat. Aisyah merasa seperti detektif dalam film, mengumpulkan kepingan teka-teki yang berserakan. Ia mencatat detail-detail kecil ini dalam benaknya, setiap senyuman rahasia, setiap pandangan curi-curi ke layar ponsel. Perubahan pada Bram juga semakin kentara. Dulu, ia adalah pria yang praktis, tidak terlalu peduli dengan penampilan. Kini, ia seringkali menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin, merapikan rambutnya, dan menyemprotkan parfum favoritnya lebih banyak. Ada rapat penting. Aisyah mencoba memancing di suatu pagi. Suaranya terdengar netral. Bram hanya mengangguk, tanpa menatap mata Aisyah. Ya, tentu saja. Ada presentasi besar hari ini. Namun, cara Bram memilih kemeja, celana, dan bahkan jam tangannya, terlihat terlalu teliti untuk sekadar presentasi biasa. Itu adalah persiapan untuk bertemu seseorang yang istimewa, batin Aisyah. Yang paling menyakitkan adalah perubahan pada waktu tidur mereka. Bram seringkali menunggu Aisyah tertidur pulas sebelum diam-diam bangkit dari ranjang. Aisyah yang pura-pura terlelap, mendengar suara langkah kaki Bram yang pelan menuju ruang kerja. Terkadang, ia bisa mendengar bisikan-bisikan singkat yang disusul tawa pelan. Suara ini bukan suara rekan kerja, bisik hati Aisyah. Ini terlalu intim, terlalu akrab. Ia menahan napas. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Rasanya seperti ada belati yang menusuk-nusuk. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Bram dan menuntut penjelasan. Namun, ia menahan diri. Ia harus punya bukti yang lebih kuat dari sekadar bisikan dan firasat. Di tengah badai kecurigaan ini, kehadiran Citra semakin intens. Citra seringkali mampir ke rumah Aisyah dengan dalih membantu membereskan lemari pakaian, atau sekadar memasak hidangan favorit mereka berdua. Aisyah mulai menyadari hal-hal kecil yang aneh. Suatu hari, Citra mengenakan gaun baru berwarna biru safir. Warna yang Aisyah tahu adalah warna kesukaan Bram. Bagus bajumu, Citra, puji Aisyah, mencoba mengamati reaksi adiknya. Oh, ini hadiah dari teman. Jawab Citra dengan sedikit gugup. Pandangannya melirik ke arah pintu ruang kerja Bram. Aisyah juga seringkali mendapati Citra memuji penampilan Bram, atau membahas hal-hal yang hanya diketahui oleh Bram, seperti kebiasaan Bram saat minum kopi atau lagu favoritnya. Pikiran Aisyah mulai merangkai kepingan-kepingan itu. Mungkinkah? Tidak. Itu tidak mungkin. Citra adalah adiknya sendiri, darah dagingnya. Suatu malam, Bram pulang lebih larut dari biasanya. Sekitar pukul 2.30 dini hari. Aisyah sudah memejamkan mata, atau setidaknya begitulah yang Bram kira. Saat Bram masuk kamar, ia meletakkan dompet dan kunci mobilnya di meja samping tempat tidur. Sebuah struk pembayaran kafe terjatuh dari dompet Bram, melayang pelan ke lantai. Aisyah, dengan gerakan sangat hati-hati, berpura-pura tidur, meraih struk itu saat Bram pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia melihat tanggal dan waktu. Malam itu juga, pukul 1.45. Struk itu menunjukkan pembayaran 2 cangkir kopi latte dan 2 porsi kue coklat. Di bagian bawah struk, ada tulisan tangan kecil dengan tinta biru. Terima kasih untuk malam ini, sayang. C. Tulisan C. Itu seperti tamparan keras di wajah Aisyah. C. Citra? Tenggorokan Aisyah tercekat. Struk itu seperti pecahan kaca yang menusuk hatinya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Semua kecurigaan, semua keganjilan, semua bisikan hatinya, kini seolah membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Bram dan Citra, suami dan adik kandungnya sendiri. Dada Aisyah terasa sesak. Napasnya tersendat. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Bram dan menuntut penjelasan. Namun, ia menahan diri. Ia harus tenang. Ia harus punya bukti yang lebih kuat dari sekadar struk pembayaran dan inisial samar. Ini terlalu menyakitkan untuk hanya mengandalkan prasangka. Ia butuh kebenaran mutlak. Sepahit apapun itu. Keesokan harinya, saat mencuci pakaian Bram, Aisyah menemukan bukti lain yang semakin menguatkan dugaannya. Sebuah sapu tangan kecil, terbuat dari bahan sutra lembut berwarna krem,
terselip di saku celana kerja Bram. Sapu tangan itu bukan miliknya. Di sudut sapu tangan itu, terbordir inisial C yang samar, dengan pola bunga kecil di sekelilingnya. Aisyah mengenali sapu tangan itu. Ia pernah melihat Citra membawanya. Bahkan pernah memuji keindahan bordirannya. Bukti demi bukti kini berjejer, membentuk sebuah kesimpulan yang mengerikan yang tak bisa lagi ia tolak. Bram dan Citra, suaminya dan adik kandungnya sendiri. Pikiran itu membuat kepala Aisyah berputar. Sensasi mual menyeruak. Dunianya seolah runtuh dalam sekejap. Pondasi kepercayaannya hancur menjadi debu. Air mata Aisyah akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. Bukan lagi air mata kebingungan, melainkan air mata kepedihan yang teramat sangat. Rasa sakit pengkhianatan yang dilakukan oleh dua orang terdekatnya, orang-orang yang paling ia cintai dan percayai, terasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa mereka tega melakukan ini padanya? Aisyah terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, memeluk lututnya erat, berusaha meredakan badai emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Namun, di tengah kepedihan yang mendalam itu, perlahan namun pasti, muncul secercah api. Bukan api kemarahan yang membakar dan membutakan, melainkan api keinginan untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya, dan untuk mendapatkan keadilan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan menjadi korban yang lemah. Ia akan berdiri tegak, dan menghadapi kebenaran itu, seberapapun pahitnya. Air mata telah mengering, meninggalkan jejak perih di pipi Aisyah. Namun, dengan air mata itu, seolah lenyap pula segala kelemahan dan keraguan. Yang tersisa hanyalah tekad yang membaja, sebuah keputusan bulat untuk mengungkap kebenaran, seberapapun menyakitkan konsekuensinya. Aisyah bukanlah tipe wanita yang akan meledak-ledak dalam emosi, melainkan seorang perencana ulung. Ia tahu, untuk membongkar perselingkuhan yang melibatkan suami dan adik kandungnya sendiri, ia membutuhkan lebih dari sekadar firasat, struk kafe, dan sapu tangan berinisial. Ia butuh bukti yang konkret, tak terbantahkan, yang dapat berbicara di meja hijau sekalipun. Pagi itu, saat Bram pergi bekerja, dengan alasan, rapat penting di luar kota, Aisyah duduk di depan laptopnya. Ia tidak lagi menelusuri situs-situs desain interior atau resep masakan. Fokusnya kini beralih pada pencarian yang lebih kelam, agen detektif swasta. Ia membandingkan beberapa nama, membaca ulasan, dan menimbang reputasi. Akhirnya, ia menemukan sebuah agen yang tampak profesional dan memiliki ulasan positif tentang kerahasiaan layanan mereka. Mata elang investigasi swasta. Dengan tangan sedikit gemetar, Aisyah menghubungi nomor yang tertera di situs web. Sebuah suara wanita yang tenang dan profesional menyambutnya. Selamat pagi, dengan Maya dari Mata Elang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu Maya. Saya Aisyah. Saya ingin bertemu secara pribadi untuk membahas masalah yang sangat sensitif. Saya membutuhkan jasa investigasi, ujar Aisyah, berusaha menjaga suaranya tetap datar meskipun jantungnya berdegup kencang. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe terpencil di kawasan Jakarta Selatan, jauh dari area tempat tinggal dan kantor Aisyah. Kafe itu dipilih karena suasananya yang tenang dan tidak terlalu ramai, cocok untuk percakapan rahasia. Aisyah tiba 15 menit lebih awal, memesan teh herbal, dan memilih meja di sudut paling tersembunyi. Beberapa saat kemudian, Maya tiba. Ia seorang wanita parubaya dengan rambut sebahu yang rapi, sorot mata yang tajam namun ramah, dan pembawaan yang tenang. Nyonya Aisyah. Sapa Maya ramah. Aisyah mengangguk dan mempersilakan Maya duduk. Aisyah mulai menceritakan semua. Ia merangkai setiap kepingan puzzle yang telah ia kumpulkan. Perubahan sikap Bram, bisikan tengah malam, aroma parfum, struk kafe, sapu tangan Citra. Ia bahkan menceritakan kedekatan Bram dan Citra yang semakin mencurigakan. Ia berbicara dengan suara datar, tanpa emosi berlebihan, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Namun, di dalam hatinya, setiap kata adalah sayatan luka yang ia rasakan kembali. Maya mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Ia tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Setelah Aisyah selesai, Maya menghela napas pelan. Situasi Anda memang sangat kompleks, Nyonya Aisyah. Apalagi melibatkan kerabat sedarah.
Ini akan membutuhkan kehati-hatian ekstra dan mungkin waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Saya menginginkan bukti yang mutlak, Bu Maya, tegas Aisyah. Pandangannya lurus menatap mata detektif itu. Foto, video, rekaman percakapan, apapun yang bisa saya gunakan di pengadilan. Saya ingin semuanya jelas. Maya menjelaskan prosedur kerja agennya, mulai dari pemantauan fisik, pelacakan digital, hingga penggunaan teknologi perekaman. Ia juga memaparkan perkiraan biaya dan durasi investigasi. Aisyah mengangguk. Ia tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan. Baginya, kebenaran dan ketenangan batin jauh lebih berharga. Ia menandatangani kontrak dan memberikan semua informasi detail yang dibutuhkan Maya, jadwal kerja Bram dan Citra, lokasi kantor mereka, jenis kendaraan, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin berguna. Aisyah menekankan satu hal penting. Saya ingin proses ini dilakukan serahasia mungkin, Bu Maya. Saya tidak ingin mereka curiga sedikit pun. Kejutan ini harus tetap menjadi rahasia sampai saatnya tiba. Maya mengangguk, menjamin kerahasiaan penuh. Setelah pertemuan itu, hidup Aisyah kembali ke rutinitas normal di permukaan. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri yang perhatian. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Bram, menanyakan harinya, bahkan sesekali menggoda Bram seperti dulu. Namun, di balik senyum dan interaksi normal itu, ada sebuah misi rahasia yang sedang berjalan. Setiap malam, setelah Bram tertidur pulas, Aisyah akan mengecek ponselnya, menunggu laporan dari Maya. Laporan pertama datang seminggu kemudian. Sebuah surel masuk ke kotak masuk Aisyah, berisi beberapa lampiran foto. Dengan tangan gemetar, Aisyah membuka lampiran itu. Foto-foto itu menunjukkan Bram sedang makan siang di sebuah restoran mewah yang bukan restoran langganannya. Di meja yang sama, duduklah Citra, tertawa lepas, rambutnya tergerai indah. Di salah satu foto, tangan Bram terlihat menggenggam tangan Citra di atas meja, seolah sedang berbagi rahasia yang intim. Aisyah merasakan gelombang dingin menjalar di punggungnya. Perutnya bergejolak. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Ia membalas surel Maya, meminta untuk terus memantau, terutama saat Bram dan Citra berada di luar jangkauan pengawasan rumah. Laporan selanjutnya semakin menguatkan dugaan Aisyah. Maya melaporkan bahwa Bram dan Citra sering bertemu di sebuah apartemen yang tidak diketahui Aisyah. Apartemen itu ternyata disewa atas nama Citra. Maya berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari lobi apartemen yang menunjukkan Bram dan Citra masuk bersama pada malam hari dan keluar pada pagi hari. Ada juga rekaman suara yang berhasil diambil oleh tim Maya. Aisyah mendengarkan rekaman itu dengan hati remuk. Ia mendengar suara Bram yang memanggil Citra dengan panggilan, "Sayang," dan Citra membalas dengan manja. Ada percakapan tentang bagaimana mereka harus menyembunyikan hubungan ini dari Aisyah, tentang betapa mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan bahkan tentang rencana mereka untuk masa depan, membeli sebuah rumah kecil di luar kota untuk tempat persembunyian mereka. Setiap kata, setiap tawa mesra, setiap bisikan, bagaikan tetesan air garam yang mengalir di atas luka Aisyah, semakin memperdalam rasa sakitnya. Rasa jijik mulai tumbuh di dalam dirinya, terhadap kedua orang yang telah mengkhianatinya dengan begitu keji. Puncak dari investigasi ini datang dalam bentuk sebuah rekaman video berdurasi pendek, dikirimkan oleh Maya melalui tautan aman. Video itu menunjukkan Bram dan Citra di dalam mobil Bram, di tempat parkir sepi di sebuah pusat perbelanjaan. Kamera yang dipasang secara tersembunyi merekam dengan jelas. Mereka berpelukan erat, kemudian berciuman mesra, ciuman yang terlalu intim, terlalu bergairah untuk sekadar hubungan ipar kakak ipar. Aisyah melihatnya, dan semua keraguan yang tersisa dalam dirinya lenyap tanpa bekas. Ia merasakan gelombang dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tangannya gemetar hebat saat memegang ponsel. Rasanya seperti ada tangan yang meremas isi perutnya, membuat mual yang luar biasa. Air mata tidak lagi mengalir. Yang ada hanyalah rasa kosong yang teramat dalam, dan kemudian, amarah yang membara. Amarah yang dingin, terkontrol, dan terencana. Aisyah menghela napas panjang, menekan tombol simpan pada semua bukti yang telah ia kumpulkan. "Cukup," katanya pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris berbisik. Semua bukti telah terkumpul. Ia memiliki foto, rekaman suara, rekaman video, dan laporan detail dari Maya yang tak terbantahkan. Ini lebih dari cukup untuk menghadapi mereka, dan lebih dari cukup untuk proses hukum.
Aisyah segera menghubungi pengacara langganannya, meminta janji temu untuk segera mengurus proses perceraian. Ia juga menghubungi beberapa kenalan di bagian HRD perusahaan-perusahaan besar, mencari tahu prosedur pemutusan hubungan kerja yang paling efektif. Meskipun kali ini, PHK itu bukan untuk karyawan, melainkan untuk seorang suami. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Ia akan menghadapi Bram dan Citra. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang akan membuat mereka berdua malu seumur hidup. Setelah semua bukti terkumpul di tangannya, Aisyah tidak lagi merasakan kemarahan yang membakar atau kesedihan yang menghancurkan. Perasaan itu telah bertransformasi menjadi sebuah kekosongan dingin yang menusuk, diikuti oleh tekad yang membaja. Ia telah melihat semua, mendengar semua, dan kebenaran itu, sepahit apapun, kini telah menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Rekaman video di dalam mobil, suara Bram yang memanggil Citra dengan sebutan "cintaku", dan pesan-pesan mesra yang mereka tukar, semuanya menampar Aisyah berulang kali dengan kenyataan pahit. Suaminya berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Darah dagingnya, orang yang ia sayangi seperti belahan jiwa. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan. Sebuah luka yang menganga tak hanya di hati, tapi juga di fondasi kepercayaannya terhadap orang-orang terdekatnya. Aisyah menghabiskan 1 malam penuh tanpa tidur, duduk di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar laptop yang menampilkan folder penuh bukti. Ia memutar ulang rekaman suara Bram dan Citra. Suara tawa Citra yang dulu selalu ia dengar dengan riang, kini terdengar menjijikan. Suara Bram yang dulu menenangkan, kini menjadi pengingat pahit akan kebohongannya. Ia memutar video ciuman mereka berulang kali, mencoba mencari detail, mencari celah, mencoba menemukan alasan mengapa. Namun, yang ia temukan hanyalah pemandangan 2 orang yang begitu nyaman dalam pengkhianatan mereka, begitu acuh tak acuh pada kehancuran yang mereka ciptakan. Tidak ada air mata yang menetes. Air matanya seolah telah kering. Yang ada hanya rasa mual yang terus-menerus. Ia merasa kotor, seolah telah berbagi hidup dengan parasit yang perlahan menggerogoti jiwanya. Pikiran tentang bagaimana mereka berdua berinteraksi di depannya, bagaimana mereka bisa bertindak begitu normal, bahkan mesra, sementara di belakangnya mereka merajut jalinan dosa, membuat Aisyah merinding. Setiap kali Citra datang berkunjung, memeluknya, tertawa bersamanya, menawarkan bantuan, semuanya terasa seperti sebuah sandiwara yang keji. Aisyah membayangkan senyum palsu Citra, tatapan mencurigakan Bram, dan ia merasa ingin muntah. Keesokan harinya, Aisyah mengambil cuti kerja. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi dengan rencana. Ia tidak akan meledak-ledak. Ia tidak akan membuat kegaduhan. Ia akan menghadapi ini dengan kepala dingin, terencana, dan strategis. Ini bukan lagi tentang kemarahan, tapi tentang keadilan dan martabatnya yang telah diinjak-injak. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja tanpa konsekuensi yang setimpal. Langkah pertama yang Aisyah lakukan adalah menghubungi pengacaranya, seorang wanita parubaya bernama Burina, yang dikenal karena ketegasannya dan kepiawaiannya dalam menangani kasus perceraian yang rumit. Aisyah mengatur janji temu mendadak di kantor Burina. Saat mereka bertemu, Aisyah menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan, tanpa sedikit pun keraguan atau emosi yang terpancar. Burina, dengan pengalamannya yang luas, terkejut melihat kelengkapan dan kekuatan bukti yang dimiliki Aisyah. Ini kasus yang cukup jelas, Nyonya Aisyah, kata Burina, setelah memeriksa semua foto, rekaman, dan laporan detektif. Dengan bukti sekuat ini, proses perceraian akan berjalan sangat cepat dan berpihak penuh pada Anda. Bahkan, kita bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mental dan pengkhianatan yang dilakukan suami Anda. Aisyah mengangguk. Saya tidak hanya ingin cerai, Burina. Saya ingin mereka tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Terutama dia, adik saya sendiri. Suara Aisyah sedikit bergetar saat menyebut Citra. Burina bisa merasakan amarah yang terpendam di balik ketenangan Aisyah. Mereka membahas strategi. Aisyah ingin perceraian ini tidak hanya menjadi sebuah perpisahan formal, tetapi juga sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan yang jelas tentang siapa dirinya dan bahwa ia tidak akan mentolerir pengkhianatan. Mereka mulai menyusun dokumen perceraian, menginventarisasi aset bersama, dan mempersiapkan tuntutan yang akan diajukan. Burina menyarankan agar Aisyah segera mengurus pemisahan aset, rekening bank, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan, demi mencegah Bram mengambil tindakan yang merugikan.
Aisyah dengan sigap menindaklanjuti semua saran itu. Selain itu, Aisyah juga memikirkan sebuah surat PHK. Bukan PHK dalam arti pekerjaan, melainkan PHK dari kehidupannya. Sebuah simbol, sebuah ultimatum. Ia ingin surat itu menjadi penanda berakhirnya hubungan mereka secara menyeluruh, tidak hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki koneksi. Ide itu muncul begitu saja, sebuah dorongan dari dasar hatinya yang telah hancur. Ia ingin Bram tahu bahwa ia dipecat dari semua aspek kehidupan Aisyah, tidak hanya dari status pernikahannya. Saat mempersiapkan segala sesuatunya, Aisyah seringkali membayangkan ekspresi wajah Bram dan Citra ketika kebenaran ini terungkap. Ia tidak menginginkan air mata penyesalan dari mereka. Ia hanya ingin mereka merasakan kehancuran yang sama, atau setidaknya, rasa malu yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa ia telah melewati batas emosi. Kesedihan telah digantikan oleh kemarahan yang dingin, dan kemarahan itu memberinya kekuatan yang tak terduga. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan sebuah perang, bukan seorang istri yang patah hati. Aisyah juga mulai melakukan perubahan kecil di rumah. Ia mengganti kunci pintu ruang kerja Bram, memindahkan beberapa barang pribadinya ke kamar tamu, dan mulai secara bertahap memisahkan barang-barang mereka. Ia melakukan semua ini dengan hati-hati, agar Bram tidak curiga. Ia tetap bersikap manis di hadapan Bram, bahkan sedikit lebih perhatian dari biasanya. Senyumannya kini lebih sering muncul, namun itu adalah senyuman topeng yang menyembunyikan badai. Aisyah tahu, drama ini akan segera mencapai puncaknya, dan ia akan memastikan bahwa puncaknya akan menjadi kenangan pahit bagi Bram dan Citra seumur hidup mereka. Setelah semua bukti terkumpul dan keputusannya bulat, Aisyah tidak lagi merasakan kemarahan yang membakar atau kesedihan yang menghancurkan. Perasaan itu telah bertransformasi menjadi sebuah kekosongan dingin yang menusuk, diikuti oleh tekad yang membaja. Ia telah melihat semua, mendengar semua, dan kebenaran itu, sepahit apapun, kini telah menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Rekaman video di dalam mobil, suara Bram yang memanggil Citra dengan sebutan, "Cintaku," dan pesan-pesan mesra yang mereka tukar, semuanya menampar Aisyah berulang kali dengan kenyataan pahit. Suaminya berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Darah dagingnya, orang yang ia sayangi seperti belahan jiwa. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan. Sebuah luka yang menganga tak hanya di hati, tapi juga di fondasi kepercayaannya terhadap orang-orang terdekatnya. Aisyah menghabiskan 1 malam penuh tanpa tidur, duduk di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar laptop yang menampilkan folder penuh bukti. Ia memutar ulang rekaman suara Bram dan Citra. Suara tawa Citra yang dulu selalu ia dengar dengan riang, kini terdengar menjijikan. Suara Bram yang dulu menenangkan, kini menjadi pengingat pahit akan kebohongannya. Ia memutar video ciuman mereka berulang kali, mencoba mencari detail, mencari celah, mencoba menemukan alasan mengapa. Namun, yang ia temukan hanyalah pemandangan 2 orang yang begitu nyaman dalam pengkhianatan mereka, begitu acuh tak acuh pada kehancuran yang mereka ciptakan. Tidak ada air mata yang menetes. Air matanya seolah telah kering. Yang ada hanya rasa mual yang terus-menerus. Ia merasa kotor, seolah telah berbagi hidup dengan parasit yang perlahan menggerogoti jiwanya. Pikiran tentang bagaimana mereka berdua berinteraksi di depannya, bagaimana mereka bisa bertindak begitu normal, bahkan mesra, sementara di belakangnya mereka merajut jalinan dosa, membuat Aisyah merinding. Setiap kali Citra datang berkunjung, memeluknya, tertawa bersamanya, menawarkan bantuan, semuanya terasa seperti sebuah sandiwara yang keji. Aisyah membayangkan senyum palsu Citra, tatapan mencurigakan Bram, dan ia merasa ingin muntah. Keesokan harinya, Aisyah mengambil cuti kerja. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi dengan rencana. Ia tidak akan meledak-ledak. Ia tidak akan membuat kegaduhan. Ia akan menghadapi ini dengan kepala dingin, terencana, dan strategis. Ini bukan lagi tentang kemarahan, tapi tentang keadilan dan martabatnya yang telah diinjak-injak. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja tanpa konsekuensi yang setimpal. Langkah pertama yang Aisyah lakukan adalah menghubungi pengacaranya, seorang wanita parubaya bernama Burina, yang dikenal karena ketegasannya dan kepiawaiannya dalam menangani kasus perceraian yang rumit. Aisyah mengatur janji temu mendadak di kantor Burina. Saat mereka bertemu, Aisyah menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan, tanpa sedikit pun keraguan atau emosi yang terpancar. Burina, dengan pengalamannya yang luas,
terkejut melihat kelengkapan dan kekuatan bukti yang dimiliki Aisyah. Ini kasus yang cukup jelas, Nyonya Aisyah, kata Burina, setelah memeriksa semua foto, rekaman, dan laporan detektif. Dengan bukti sekuat ini, proses perceraian akan berjalan sangat cepat dan berpihak penuh pada Anda. Bahkan, kita bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mental dan pengkhianatan yang dilakukan suami Anda. Aisyah mengangguk. Saya tidak hanya ingin cerai, Burina. Saya ingin mereka tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Terutama dia, adik saya sendiri. Suara Aisyah sedikit bergetar saat menyebut Citra. Burina bisa merasakan amarah yang terpendam di balik ketenangan Aisyah. Mereka membahas strategi. Aisyah ingin perceraian ini tidak hanya menjadi sebuah perpisahan formal, tetapi juga sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan yang jelas tentang siapa dirinya dan bahwa ia tidak akan mentolerir pengkhianatan. Mereka mulai menyusun dokumen perceraian, menginventarisasi aset bersama, dan mempersiapkan tuntutan yang akan diajukan. Burina menyarankan agar Aisyah segera mengurus pemisahan aset, rekening bank, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan, demi mencegah Bram mengambil tindakan yang merugikan. Aisyah dengan sigap menindaklanjuti semua saran itu. Selain itu, Aisyah juga memikirkan sebuah surat PHK. Bukan PHK dalam arti pekerjaan, melainkan PHK dari kehidupannya. Sebuah simbol, sebuah ultimatum. Ia ingin surat itu menjadi penanda berakhirnya hubungan mereka secara menyeluruh, tidak hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki koneksi. Ide itu muncul begitu saja, sebuah dorongan dari dasar hatinya yang telah hancur. Ia ingin Bram tahu bahwa ia dipecat dari semua aspek kehidupan Aisyah, tidak hanya dari status pernikahannya. Saat mempersiapkan segala sesuatunya, Aisyah seringkali membayangkan ekspresi wajah Bram dan Citra ketika kebenaran ini terungkap. Ia tidak menginginkan air mata penyesalan dari mereka. Ia hanya ingin mereka merasakan kehancuran yang sama, atau setidaknya, rasa malu yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa ia telah melewati batas emosi. Kesedihan telah digantikan oleh kemarahan yang dingin, dan kemarahan itu memberinya kekuatan yang tak terduga. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan sebuah perang, bukan seorang istri yang patah hati. Aisyah juga mulai melakukan perubahan kecil di rumah. Ia mengganti kunci pintu ruang kerja Bram, memindahkan beberapa barang pribadinya ke kamar tamu, dan mulai secara bertahap memisahkan barang-barang mereka. Ia melakukan semua ini dengan hati-hati, agar Bram tidak curiga. Ia tetap bersikap manis di hadapan Bram, bahkan sedikit lebih perhatian dari biasanya. Senyumannya kini lebih sering muncul, namun itu adalah senyuman topeng yang menyembunyikan badai. Aisyah tahu, drama ini akan segera mencapai puncaknya, dan ia akan memastikan bahwa puncaknya akan menjadi kenangan pahit bagi Bram dan Citra seumur hidup mereka. Sebulan telah berlalu sejak Aisyah mengumpulkan semua bukti dan menyusun rencana pembalasan. Selama itu, ia mempertahankan topeng kesempurnaan yang dingin. Di mata Bram, Aisyah tampak lebih ceria, bahkan sedikit lebih dekat, seolah tidak ada keretakan di antara mereka. Ia sering tersenyum, menawarkan bantuan, dan berbicara tentang rencana masa depan mereka dengan nada yang meyakinkan. Bram, yang mungkin merasa aman karena Aisyah tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan, semakin tenggelam dalam dunianya bersama Citra. Kunjungan Citra ke rumah mereka juga semakin sering. Seringkali dengan alasan membantu Aisyah menyiapkan hidangan atau menata ulang taman. Aisyah bahkan mengajak Citra berbelanja bersama untuk keperluan makan malam keluarga besar yang akan datang. Makan malam keluarga besar adalah sebuah tradisi tahunan di keluarga Aisyah. Setiap tahun, keluarga besar dari pihak ayah dan ibunya akan berkumpul di rumahnya atau di rumah salah satu kerabat terdekat. Tahun ini, Aisyah mengusulkan agar makan malam diadakan di rumahnya. Dengan dalih ia ingin memamerkan renovasi kecil yang baru saja ia lakukan pada ruang makan. Bram setuju tanpa curiga. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk menyiapkan beberapa hal, yang ditolak Aisyah dengan senyuman. Tidak usah, sayang. Biar aku saja yang urus. Kamu sibuk bekerja. Biar aku yang menyiapkan semua untuk acara istimewa ini. Bram tersenyum puas, tidak tahu bahwa di balik senyuman Aisyah, ada rencana besar yang sedang menunggu untuk meledak. Aisyah memastikan semua detail acara sempurna. Ia memesan catering mewah dengan menu-menu pilihan, menyiapkan dekorasi yang elegan, dan bahkan memilih daftar putar musik yang lembut untuk menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Ia mengundang semua kerabat dekat, mulai dari kakek dan nenek, paman dan bibi,
hingga sepupu-sepupu jauh. Orang tua Aisyah, bapak dan ibu Susanto, juga akan datang, beserta adik-adik orang tuanya, termasuk Bibi Rahma dan Paman Doni, orang tua Citra. Tentu saja, Citra juga diundang, dan ia bahkan menawarkan diri untuk datang lebih awal untuk membantu Aisyah. Sore harinya, menjelang acara, rumah Aisyah sudah ramai dengan persiapan. Citra datang dengan pakaian yang modis dan riasan tipis yang membuatnya terlihat segar. "Kak, ada yang bisa kubantu?" tanyanya ceria, memeluk Aisyah. Aisyah membalas pelukan itu, namun dalam hatinya, ia merasakan kebekuan. "Kau bisa membantu menata piring-piring di meja, Citra. Pastikan semua rapi," jawab Aisyah, menunjuk ke tumpukan piring keramik mahal. Bram pulang kerja agak telat, namun ia langsung bergabung, membantu membawa beberapa botol minuman dingin dari kulkas. Ia melihat Citra dan tersenyum, senyuman yang terlalu akrab di mata Aisyah. "Sudah siap semua, Cit?" tanya Bram, seolah mereka berdua adalah tuan rumah. Citra mengangguk. "Tentu saja, Bram. Kak Aisyah sudah menyiapkan semuanya dengan sangat baik." Mereka berdua saling melirik sekilas, sebuah tatapan yang penuh arti, yang tidak luput dari pengamatan Aisyah. Topeng senyum Aisyah sedikit bergeser, namun ia segera mengontrolnya. Satu persatu, para anggota keluarga besar mulai berdatangan. Suasana rumah Aisyah yang megah segera dipenuhi dengan tawa, obrolan riuh, dan aroma masakan lezat. Kakek dan nenek yang sudah sepuh duduk di sofa empuk, bercerita tentang masa lalu. Bibi-bibi sibuk memuji dekorasi rumah Aisyah. Paman-paman sibuk dengan obrolan bisnis. Orang tua Aisyah, bapak dan ibu Susanto, terlihat sangat bahagia melihat seluruh keluarga berkumpul. Mereka memeluk Aisyah dan Bram, mengucapkan selamat atas rumah tangga mereka yang harmonis. "Aisyah, kamu memang istri idaman," puji ibu Susanto, mengelus rambut putrinya. "Lihat bagaimana Bram sangat beruntung memilikimu." Aisyah hanya tersenyum tipis. Pandangannya melirik ke arah Bram yang sedang mengobrol ringan dengan Paman Doni, ayah Citra. Citra sendiri terlihat asyik bercanda dengan beberapa sepupu, namun sesekali matanya melirik ke arah Bram, senyumnya mengembang saat Bram menatapnya sekilas. Meja makan panjang yang telah dihias indah oleh Aisyah menjadi pusat perhatian. Hidangan-hidangan lezat tersaji rapi, siap untuk disantap. Aisyah memastikan setiap kursi terisi, setiap tamu merasa nyaman. Ia berdiri di ujung meja, mengamati seluruh pemandangan itu. Bram duduk di sisi kanannya, sementara Citra duduk di seberangnya, tak jauh dari Bram. Semua terlihat sempurna, sebuah gambaran keluarga besar yang harmonis dan penuh cinta. Namun, di dalam hati Aisyah, ada hitungan mundur yang sedang berjalan. Ia merasakan adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Amplop-amplop yang telah ia siapkan dengan hati-hati, tersembunyi rapi di dalam tas tangan kecilnya yang diletakkan di kursi di belakangnya. Ia telah melatih pidatonya, mengulang setiap kata di benaknya, memastikan tidak ada emosi yang bocor, hanya fakta yang dingin dan tajam. Ini adalah makan malam terakhir mereka sebagai sebuah keluarga, atau setidaknya, keluarga yang utuh dan percaya satu sama lain. Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, bukan karena kehangatan, tapi karena kehancuran yang akan ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Jam menunjukkan pukul 8 malam, waktu yang tepat untuk memulai. Suara tawa dan obrolan riuh memenuhi ruang makan yang megah, namun bagi Aisyah, setiap suara itu terasa seperti dentingan jarum jam yang mendekati angka 12. Lampu kristal di atas meja memancarkan cahaya hangat, memantul pada piring-piring porselen mewah dan gelas-gelas kristal yang berkilauan. Bram duduk di sisi kanannya, sesekali meraih tangannya di bawah meja, seolah ingin menunjukkan kemesraan di depan keluarga besar. Aisyah membalas genggaman itu dengan senyuman kecil, namun di dalam hatinya, ia merasakan kebekuan yang menusuk. Citra duduk di seberang mereka, sesekali melirik Bram, senyumnya mengembang saat mata mereka bertemu sekilas. Pemandangan itu, di tengah kehangatan keluarga, terasa sangat menjijikan bagi Aisyah. Setelah hidangan utama selesai disantap dan suasana mulai sedikit mereda, dengan para tamu yang masih menikmati obrolan ringan dan hidangan penutup yang baru saja disajikan, Aisyah merasakan saatnya telah tiba. Adrenalinnya melonjak, namun ia mengendalikan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu menatap Bram dengan senyum yang dipaksakan. "Bram, sayang," ujar Aisyah lembut. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang terdekat di meja. Bram menoleh,
Senyum simpul masih terukir di bibirnya. Ya, sayang. Aisyah perlahan berdiri dari kursinya. Semua mata kini tertuju padanya. Seisi ruangan mendadak sedikit lebih hening. Ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh sang nyonya rumah yang begitu anggun ini. Orang tua Aisyah, Bapak dan Ibu Susanto, tersenyum bangga. Citra juga menatap Aisyah dengan tatapan penasaran yang polos. Pertama-tama, Aisyah memulai. Suaranya jelas dan tegas, tanpa getaran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan seluruh keluarga besar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di makan malam istimewa ini. Ia menatap setiap wajah yang hadir, berhenti sejenak pada Bram, lalu beralih ke Citra. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya. Bram tersenyum, mengira Aisyah akan mengucapkan kata-kata manis tentang kebersamaan mereka. Beberapa bibi mengangguk setuju, mengira Aisyah akan mengumumkan sesuatu yang baik. Saya telah menghabiskan 7 tahun hidup saya bersama Bram, lanjut Aisyah. Suaranya tetap terkontrol. 7 tahun yang penuh pelajaran, tawa, dan tentu saja, air mata. Ia berhenti sejenak. Tatapannya kini lurus tertuju pada Bram. Selama ini, saya selalu percaya bahwa rumah tangga kami dibangun di atas fondasi cinta dan kepercayaan yang kokoh. Wajah Bram mulai menunjukkan sedikit kebingungan. Senyumnya sedikit memudar. Ia merasakan ada nada yang janggal dalam ucapan Aisyah. Citra, di sisi lain meja, juga mulai terlihat sedikit tidak nyaman, menggeser duduknya. Aisyah kemudian meraih tas tangan kecilnya yang diletakkan di kursi belakangnya. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat dan dramatis, ia mengeluarkan 2 buah amplop berwarna putih bersih. Amplop-amplop itu tampak biasa saja, namun mengandung bom waktu di dalamnya. Namun, Aisyah melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih dingin. Beberapa waktu belakangan ini, saya menyadari ada beberapa hal yang tidak sejalan. Ada beberapa hal yang merusak fondasi kepercayaan itu. Ia melangkah pelan menuju Bram, yang kini menatapnya dengan tatapan cemas. Aisyah berdiri tepat di hadapan Bram. Semua mata kini menatap tegang. Suara obrolan riuh telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bahkan suara dentingan garpu di piring pun terdengar nyaring. Dengan tangan yang tidak bergetar sama sekali, Aisyah menyerahkan amplop pertama kepada Bram. Bram, katanya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan yang menusuk. Ini adalah surat PHK. Bram mengambil amplop itu. Dahinya mengernyit bingung. PHK? Apa maksudmu, Aisyah? Tanyanya, suaranya sedikit parau. PHK, ulang Aisyah, kini dengan senyum tipis yang menyeringai. Pemutusan hubungan kehidupan. Kamu dipecat, Bram, dari kehidupanku. Ia menatap Bram tepat di matanya, tanpa berkedip. Kamu dipecat dari statusmu sebagai suamiku, sebagai sahabatku, sebagai orang yang kupercayai. Bram terkesiap, wajahnya memucat, matanya membelalak tak percaya. Keluarga besar yang menyaksikan adegan itu juga terdiam 1000 bahasa, menahan napas. Mereka saling pandang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bapak dan Ibu Susanto berdiri. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Aisyah tidak berhenti di situ. Ia kemudian mengeluarkan amplop kedua. Kali ini, ia menyodorkannya langsung kepada Bram. Namun tatapannya beralih menatap tajam ke arah Citra yang kini terlihat pucat pasi di seberang meja. Dan yang ini, Bram, kata Aisyah, suaranya kini lebih tajam dari sebelumnya, adalah surat cerai yang sudah ditandatangani olehku. Prosesnya sudah berjalan. Kau hanya perlu tanda tangan di bagianmu. Bram menjatuhkan amplop PHK di tangannya. Matanya membelalak. Ia menatap Aisyah dengan ekspresi campuran kaget, takut, dan panik. Aisyah, apa ini? Apa yang kamu bicarakan? Suaranya hampir tidak terdengar. Aisyah mengabaikan pertanyaan Bram. Ia melangkah sedikit ke samping, menatap seluruh keluarga yang kini terdiam 1000 bahasa. Kemudian, pandangannya kembali tertuju pada Citra, yang kini menunduk, tak berani menatap mata Aisyah. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa saya melakukan ini di depan semua keluarga kita? Aisyah melanjutkan, suaranya meninggi sedikit, mencapai setiap sudut ruangan. Mengapa harus di acara makan malam keluarga besar yang seharusnya penuh kebahagiaan ini? Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang tegang memenuhi ruangan. Lalu, dengan suara yang dingin dan menusuk,
Ia mengucapkan kata-kata yang akan mengguncang pondasi keluarga mereka. Karena saya ingin semua orang tahu, Aisyah menyatakan, suaranya tegas dan jelas, bahwa selama ini, ada benalu yang tumbuh di rumah tangga saya. Benalu yang saya sayangi, yang saya percaya, tetapi justru menusuk saya dari belakang. Aisyah melangkah mendekati meja makan, mengambil jeda dramatis, lalu menunjuk ke arah Bram dan Citra. Bram, katanya, suamiku. Dan Citra, suaranya mengeras saat menyebut nama adiknya. Adik kandungku sendiri. Mereka berdua adalah benalu itu. Kalimat itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Suara gaduh kecil pecah dari beberapa bibi yang terkejut. Kakek dan nenek terlihat syok. Ibu Susanto menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tak percaya menatap kedua putrinya dan menantunya. Bapak Susanto berdiri tegak. Wajahnya mengeras, menatap tajam ke arah Bram dan Citra. Ya, Aisyah melanjutkan. Kini menatap lurus ke arah Bram dan Citra yang kini benar-benar membatu. Wajah mereka merah padam karena malu. Suami saya berselingkuh dengan adik kandung saya sendiri. Seluruh ruangan mendadak kembali hening. Keheningan yang kali ini jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Keheningan yang dipenuhi rasa terkejut, malu, dan jijik. Bram mencoba membuka mulut. Namun tidak ada kata yang keluar. Citra menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang kini dibanjiri air mata malu. Bom waktu telah meledak, menghancurkan topeng kebahagiaan mereka di depan semua orang yang mereka kenal. Ledakan kata-kata Aisyah mengenai Bram dan Citra bagaikan sambaran petir di siang bolong. Bram, yang tadinya duduk dengan angkuh, kini terhuyung, seolah kekuatan dalam tubuhnya lenyap. Wajahnya yang semula pucat pasi kini berubah menjadi merah padam karena malu yang teramat sangat. Ia membuka mulutnya, berusaha mengeluarkan suara, namun hanya napas tersengal-sengal yang keluar. Matanya menatap Aisyah dengan campuran amarah, kebingungan, dan keputusasaan, seolah ingin menyangkal, namun tidak ada kata yang mampu ia ucapkan. Citra, yang duduk di seberang meja, benar-benar membeku. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya yang tergerai. Bahunya bergetar, dan isak tangis pelan mulai terdengar. Ia tidak lagi peduli dengan riasan atau penampilannya. Rasa malu yang membanjiri dirinya jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik sekalipun. Ia ingin melarikan diri, bersembunyi di mana saja, asal tidak di hadapan tatapan menghakimi seluruh anggota keluarga. Suasana di ruang makan menjadi begitu dingin dan membeku, seolah suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Tawa dan obrolan riuh yang tadinya memenuhi ruangan lenyap tak bersisa, digantikan oleh keheningan yang mencekik. Keheningan itu begitu pekat, membuat setiap desahan napas, setiap isak tangis Citra, dan bahkan detak jantung yang berpacu kencang, terdengar begitu jelas. Orang tua Aisyah, Bapak dan Ibu Susanto, terlihat paling terpukul. Ibu Susanto, seorang wanita lembut yang selalu menjaga keharmonisan keluarga, menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatap bergantian antara Aisyah, Bram, dan Citra, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Putri sulungnya, menantunya, dan putri bungsunya, sebuah segitiga pengkhianatan yang tak terbayangkan. Bapak Susanto, seorang pria terhormat dengan sikap tenang, wajahnya kini mengeras. Ia menatap Bram dan Citra dengan sorot mata tajam yang penuh kekecewaan, seolah-olah kedua orang itu telah melakukan kejahatan terberat di hadapannya. Tidak mungkin. Bisik Bibi Rahma, adik Ibu Susanto dan ibu kandung Citra, suaranya bergetar. Ia menatap putrinya dengan tatapan terluka dan tak percaya. Paman Doni, suaminya, terlihat kaget dan marah besar, matanya memerah. Ia ingin berteriak pada Citra, menuntut penjelasan, namun lidahnya keluh. Beberapa sepupu yang tadinya asyik bercanda, kini terdiam kaku. Mata mereka membelalak melihat drama yang terjadi di depan mata mereka. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap jijik ke arah Bram dan Citra. Kebingungan, keterkejutan, dan rasa malu bercampur aduk di wajah setiap anggota keluarga yang hadir. Aura pengkhianatan begitu kuat, seolah menyebar ke seluruh ruangan, mencemari kehangatan yang tadinya ada. Aisyah berdiri tegak di tengah kehancuran yang ia ciptakan sendiri, wajahnya tanpa ekspresi. Ia telah berhasil. Ia telah meledakkan bom waktu yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap dari dirinya, hanya ketenangan yang dingin. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung,
membiarkan rasa malu itu merayap dan menelan Bram dan Citra sepenuhnya. Ia ingin mereka merasakan setiap detik dari konsekuensi perbuatan mereka. Bram akhirnya menemukan sedikit suaranya, meski hanya berupa bisikan. Aisyah, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ia mencoba meraih tangan Aisyah, namun Aisyah mundur selangkah, menolak sentuhannya. Salah paham. Aisyah mengulang, suaranya nyaris berbisik, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Ia mengeluarkan ponselnya. Aku punya semua buktinya. Bram, foto-foto kamu berdua di apartemen Citra. Rekaman suaramu memanggilnya, sayang, dan cintaku. Video kalian berciuman di mobil. Perlukah aku memutarnya di sini, di hadapan semua orang? Ancaman itu membuat Bram terdiam. Ia tahu, Aisyah tidak main-main. Ia telah memegang semua kartu. Citra semakin menunduk. Isak tangisnya semakin kencang. Kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapat, kini terbongkar secara brutal di depan seluruh keluarga. Kalian merajut kebohongan dan pengkhianatan di belakangku. Aisyah melanjutkan. Suaranya kini sedikit lebih keras, dipenuhi rasa muak yang mendalam. Kalian berdua, orang yang paling kupercaya. Suamiku dan adik kandungku sendiri. Ia menatap Bram dengan tatapan jijik. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang tidur di sampingku setiap malam bisa sebajingan ini. Dan kau, Citra. Aisyah kini beralih menatap adiknya yang masih menunduk. Kau adalah darah dagingku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah kau tidak punya hati nurani? Pertanyaan Aisyah menggantung di udara, menciptakan tekanan yang tak tertahankan. Tidak ada yang berani berbicara. Kakek dan nenek hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata menggenang di mata mereka. Bibi dan paman terlihat marah dan kecewa. Bram akhirnya mengumpulkan sedikit keberanian, mencoba membela diri. Aisyah, ini kecelakaan. Kami tidak bermaksud. Kecelakaan. Aisyah memotongnya dengan nada mengejek. 7 bulan kecelakaan? Tidur bersama di apartemen adalah kecelakaan? Memanggil satu sama lain, sayang, adalah kecelakaan? Ciuman di mobil adalah kecelakaan? Jangan menghina kecerdasanku, Bram. Ia kemudian menatap seluruh keluarga. Saya tidak akan membiarkan benalu ini terus menggerogoti hidup saya. Saya memilih untuk melepaskan diri dari racun ini. Aisyah kemudian menatap Bram lagi. Tatapannya dingin dan penuh keputusan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku. Dan mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Ia kembali menatap Citra yang masih tergugu. Dan kau, Citra, aku tidak tahu lagi siapa kau. Kau bukan lagi adik yang kukenal. Jangan pernah berani menampakkan diri di hadapanku lagi. Suasana semakin dingin. Bram dan Citra tidak mampu mengangkat kepala, tidak mampu menatap mata siapapun. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam menimpa mereka. Ini adalah konsekuensi paling pahit dari perbuatan mereka. Terbongkar di hadapan keluarga besar, tempat di mana kehormatan dan martabat adalah segalanya. Mereka berdua menjadi pusat perhatian yang paling memalukan. Sepasang pengkhianat yang kini harus menanggung beban tatapan jijik dan kecewa dari orang-orang terdekat mereka. Makan malam yang seharusnya penuh kehangatan, kini menjadi saksi bisu kehancuran sebuah hubungan dan terkuaknya aib keluarga. Badai telah berlalu, namun jejak kehancurannya masih terasa. Setelah makan malam yang membeku itu, keluarga besar bubar dalam keheningan yang canggung. Beberapa kerabat mencoba mendekati Aisyah, ingin memberikan dukungan atau sekadar memeluknya. Namun Aisyah hanya mengangguk tipis, raut wajahnya tetap tenang, seolah ia telah melewati semua emosi yang menyakitkan. Bram dan Citra? Mereka hanya bisa terdiam, tertunduk, tak mampu menghadapi tatapan kecewa dan marah dari orang tua dan kerabat mereka. Bapak Susanto, dengan wajah mengeras, meminta Bram untuk segera meninggalkan rumahnya dan tidak pernah kembali. Citra sendiri, setelah menangis terseduh-seduh dan memohon maaf yang tidak tulus, diminta oleh ibunya, Bibi Rahma, untuk segera pulang dan tidak menemui Aisyah lagi. Keesokan harinya, rumah Aisyah terasa sunyi, namun bukan kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang lapang. Seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi harus pura-pura, tidak lagi harus menyembunyikan rasa sakit. Semua sudah terungkap. Pagi itu, Aisyah langsung menghubungi pengacaranya, Bu Rina,
untuk mempercepat proses perceraian. Dengan bukti yang begitu kuat, dan Bram yang tidak berani melakukan perlawanan, prosesnya berjalan sangat lancar dan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, status perceraian mereka resmi. Aisyah mendapatkan hak penuh atas rumah, dan sebagian besar aset bersama yang memang merupakan hasil kerja kerasnya. Bram hanya bisa pasrah, menanggung beban rasa malu dan konsekuensi finansial. Aisyah tidak lagi memikirkan Bram atau Citra. Ia mengalihkan semua energinya pada diri sendiri dan karirnya. Ia memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya untuk sementara waktu, bukan karena sedih, melainkan untuk merefleksikan diri dan menemukan kembali jati dirinya. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia tunda. Ia bergabung dengan klub membaca, mengikuti kelas melukis, dan mulai rajin berolahraga di pusat kebugaran. Ia mengubah penampilannya, memotong rambutnya menjadi bob modern yang segar dan berani, serta membeli beberapa pakaian baru yang lebih cerah dan modis. Ia ingin menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah bangkit, lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman Aisyah, yang selama ini mendukungnya tanpa banyak bertanya, kini melihat perubahan positif dalam dirinya. Mereka mengajaknya pergi ke berbagai acara sosial, pesta seni, dan makan malam di restoran-restoran baru. Aisyah mulai membuka diri, bertemu orang-orang baru, dan membangun kembali lingkaran sosialnya. Ia juga lebih sering menghabiskan waktu dengan kedua orang tuanya yang selalu mendukungnya. Mereka tidak pernah menyalahkan Aisyah, justru memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa putrinya akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Sementara Aisyah berjuang untuk bangkit, nasib Bram dan Citra tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Pengungkapan di makan malam keluarga besar itu telah menjadi aib yang tak termaafkan. Berita perselingkuhan Bram dengan adik iparnya sendiri menyebar dengan cepat di lingkaran keluarga dan teman-teman dekat mereka. Bram, yang dulunya dihormati di perusahaannya, menghadapi gosip dan pandangan sinis dari rekan-rekannya. Proyek-proyek besar mulai dialihkan darinya, dan karirnya perlahan meredup. Ia terpaksa pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan baru, namun reputasi buruknya telah mendahuluinya. Ia hidup dalam penyesalan dan kesendirian, kehilangan semua yang pernah ia miliki. Citra, di sisi lain, menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Hubungannya dengan orang tuanya rusak parah. Bibi Rahma dan Paman Doni sangat kecewa dan malu dengan perbuatan putri mereka. Citra kehilangan kepercayaan dari banyak kerabat dan teman-temannya. Pekerjaan lepasnya sebagai desainer grafis juga terganggu karena beberapa klien membatalkan kontrak dengannya. Tidak ingin berurusan dengan seseorang yang memiliki reputasi buruk. Citra mencoba menghubungi Aisyah beberapa kali untuk meminta maaf. Namun Aisyah tidak pernah membalas. Ia tahu, permintaan maaf itu datang terlambat. Dan pengkhianatan itu terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Citra hidup dalam rasa malu yang tak berkesudahan, kesendirian, dan penyesalan yang pahit. Aisyah, di sisi lain, merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terbebani oleh kebohongan, tidak lagi harus menghadapi tatapan curiga, atau mencium aroma parfum asing di kemeja suaminya. Hidupnya terasa lebih ringan, lebih autentik. Ia menyadari bahwa ia jauh lebih bahagia tanpa benalu dalam hidupnya. Luka di hatinya perlahan mulai sembuh, digantikan oleh kekuatan dan optimisme. Ia telah berhasil melewati masa tergelap dalam hidupnya, dan kini ia siap untuk membuka lembaran baru, dengan hati yang lebih bijaksana dan jiwa yang lebih kuat. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan, tetapi tentang menemukan kedamaian dan kekuatan dalam diri sendiri. Waktu terus berjalan, membawa Aisyah pada babak baru dalam hidupnya. Setahun setelah perceraian yang menggemparkan keluarga besar, Aisyah telah sepenuhnya pulih dan bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Luka-luka lama telah mengering, meninggalkan bekas luka yang kini menjadi simbol kekuatan, bukan kepedihan. Ia telah kembali bekerja, dengan semangat yang lebih membara, dan bahkan mendapatkan promosi signifikan berkat ide-ide inovatifnya. Hidupnya kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Ia menikmati setiap momen kebebasannya, menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-teman, bepergian ke tempat-tempat baru yang selalu ingin ia kunjungi, dan mengejar hobi-hobi lamanya. Aisyah memang belum mencari pasangan baru, namun ia tidak menutup diri. Ia percaya, jika memang takdir menginginkan, seseorang yang tepat akan datang pada waktunya. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mencari validasi dari orang lain.
Kebahagiaannya kini bersumber dari dalam dirinya sendiri. Suatu hari, dalam sebuah pameran seni kontemporer yang ia hadiri bersama seorang teman baiknya, Aisyah tanpa sengaja menabrak seorang pria. Pria itu tinggi, tegap, dengan senyum ramah dan mata yang teduh. Sebuah lukisan abstrak yang dipegang pria itu nyaris terjatuh. "Maafkan saya tidak melihat Anda," ucap Aisyah segera, sedikit kikuk. Pria itu tersenyum. Senyumannya begitu tulus dan menawan. "Tidak apa-apa, Nona. Saya juga terlalu fokus melihat lukisan ini." Mereka berdua mulai mengobrol. Nama pria itu adalah Reza, seorang pengusaha muda di bidang teknologi informasi yang juga seorang kolektor seni. Obrolan mereka mengalir begitu saja, dari seni, arsitektur, hingga pandangan hidup. Reza terlihat sangat tertarik dengan pandangan-pandangan Aisyah, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memiliki aura tenang namun karismatik, dan cara bicaranya yang cerdas membuat Aisyah merasa nyaman. Mereka bertukar nomor telepon, dan beberapa hari kemudian, Reza mengundang Aisyah untuk makan malam. Aisyah setuju. Kencan pertama mereka terasa begitu alami dan menyenangkan. Reza tidak hanya tampan dan mapan, ia juga seorang pendengar yang baik, humoris, dan yang paling penting, ia menghargai Aisyah sebagai seorang individu, bukan sekadar wanita yang harus diproteksi atau dikendalikan. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Aisyah, namun ia selalu siap mendengarkan jika Aisyah ingin berbagi. Hubungan mereka berkembang perlahan namun pasti. Reza adalah pria yang dewasa, memahami batasan, dan tidak pernah memaksakan apapun. Ia selalu ada untuk Aisyah, memberikan dukungan, tawa, dan kebahagiaan tanpa syarat. Ia mengenalkan Aisyah pada lingkungan pertemanannya yang positif, dan ia juga menyempatkan diri untuk dekat dengan orang tua Aisyah. Bapak dan Ibu Susanto sangat menyukai Reza, melihat bagaimana pria itu memperlakukan Aisyah dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Mereka bisa melihat kebahagiaan yang tulus terpancar dari wajah putri mereka. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman kota, Reza menggenggam tangan Aisyah. "Aisyah," katanya lembut, menatap Aisyah dengan mata penuh cinta. "Aku tahu kamu pernah melewati banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu." Aisyah tersenyum. Senyuman itu tulus, datang dari hati yang telah sembuh sepenuhnya. "Aku juga merasakan hal yang sama, Reza," jawabnya. Air mata kebahagiaan menggenang di pelupuk matanya. Beberapa waktu kemudian, Reza melamar Aisyah. Lamaran itu sederhana, namun penuh makna, dilakukan di tempat pertama kali mereka bertemu, galeri seni. Aisyah menerima lamaran itu dengan haru. Ia tahu, ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan